sebentar lagi akan kita wariskan itu. Sebentar lagi kita akan tinggalkan. Ini hanyalah sementara. Kalau sudah masuk ke dalam kubur, apa kata orang yang dalam kubur? Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku. Atau di ayat yang lain dikatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa akum minas salihin. Pengen kembali ke dunia. Kenapa pengen kembali? Pengen sedekah. Kenapa? Ketika dia bersedekah jadi istana di surganya Allah Subhanahu wa taala, tempat abadinya. Ketika dia berbuat baik di dunia, beramal soleh, jadi sesuatu yang abadi di akhirat. Tapi semua yang dia tinggalkan yang tidak jadi sedekah ternyata fana, ternyata habis, ternyata dia tinggalkan juga. Hanyalah sementara kehidupan di dunia ini, ternyata yang abadi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, aku pengen balik lagi supaya banyak-banyak yang kuinvestasikan untuk akhirat. Tuh. Bersyukur. Orang bersyukur itu apa? Orang yang ta'ziman wa takriman, memuliakan sang pemberi nikmat. Coba lihat anjing itu, dikasih makan 3 bulan langsung taat sama yang ngasih makan. Kita dikasih makan dari dalam kandungan, kenapa tidak mau sholat? Kenapa tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka berarti dia bukan orang yang bersyukur. Semakin dia bersyukur, semakin dia taat kepada Allah. Kenapa Uwais Al-Qarni begitu tadi? Karena saking syukurnya kepada Allah. Ya Rabb, saya bisa hidup ternyata hanya dengan sepotong roti bekasnya orang kaya, sehingga dia mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, maka pelajaran kita hari ini, kata Allah, sedikit orang yang bersyukur. Tapi meskipun sedikit, mudah-mudahan kita masuk di situ. Sedikit orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, tapi walaupun sedikit kita masuk ke dalamnya. Lalu yang kedua, sering-seringlah kita mengingat mati. Kenapa? Semakin mengingat mati, semakin kita menganggap dunia ini hanyalah sementara. Kalau dunia ini hanya sementara, maka bukan itu yang kita kejar, tapi yang kita kejar adalah yang abadi. Mana itu yang abadi? Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyaklah kita investasi untuk akhirat. Banyak-banyaklah kita menanam, menabung, taruh saham untuk akhirat. Pengen istana di dunia atau pengen istana di akhirat? Dua-duanya dong. Pengen juga di dunia, pengen juga di akhirat. Di dunia dikasih kekayaan boleh, tapi pandai-pandailah menggunakan nikmat itu sebagai jalan semakin bahagia nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga, rasa syukur itu mestilah mendorong seseorang semakin taat kepada Allah. Jangan cuma dikatakan belajar syukur, yang penting bersyukur, yang penting alhamdulillah. Oh, Anda tidak bersyukur itu kalau tidak dipakai ibadah. Syukur itu bukan hanya di lisan, bukan hanya alhamdulillah, bukan hanya kalau cuma alhamdulillah, Baraka juga bisa. Anakku umur 2 tahun sudah bisa alhamdulillah. Anak kecil juga sudah bisa kalau cuma mengucap alhamdulillah saja. Tapi syukur itu apa? Syukur itu memuliakan sang pemberi nikmat. Ada anak dikasih jajan sama orang tuanya, ditanya, mana uang jajanmu nak? Sebagian aku tabung mah. Bahagia nggak orang tuanya? Bahagia. Dan rasa syukur itu akan menjadi nikmat pada diri kita. Ada nikmat jasmani, ada nikmat nafsani, tapi ada juga nikmat rohani. Mana itu nikmat jasmani? Ibu tidur, nikmat jasmani. Ya bu ya, kerudung kuning. Itu nikmat jasmani. Itu jasmani, fisik. Tapi ada di atasnya nikmat itu. Nikmat jasmani ada yang lebih di atas daripada itu. Mana itu? Nikmat nafsani. Nikmat nafs. Mana itu? Ibu, nikmatnya ibu ngetawain dia lebih besar pada nikmatnya dia tidur. Itu nikmat nafsani namanya. Enggak, kita tidur nih. Nah, kita tidur, Bu. Ada orang tidur. Kata bapaknya di rumah, suami ibu bilang, Mah, bangunin aku ya. Jam berapa, Mah? Jam 2 pokoknya, bangunin gue jam 2. Wih, tumben mau tahajud. Bukan Liga Champion.
Padahal selama ini dia tidak pernah bangun malam. Tapi kenapa dia rela meninggalkan nikmat tidurnya untuk bangun jam 2? Ada nikmat dia rasakan ketika nonton Liga Champion. Ada nikmat dia rasakan ketika nonton bola. Dia mengalahkan nikmatnya tidur. Coba lihat, ada anak-anak main game. Makan nak, ntar. Kenapa bisa itu nikmat nafsani namanya? Tapi ada namanya nikmat rohani. Mana itu nikmat rohani? Ibu, anak-anak lagi main di luar, lari-lari. Haus, kehausan. Bapaknya lebih haus lagi karena ngejar anaknya. Saya lah contohnya, saya subhanallah, saya lebih capek lagi ngejar Barak. Dia umur 2 tahun lari terus, nggak ada capeknya. Tiba-tiba Barak masuk rumah, saya haus nih, saya kehausan, masuk rumah, baru saya mau minum, Barak minta, bapak mau, ayah mau, teta mau, aku kasih anakku. Bahagia nggak saya lihat dia minum? Bahagia. Itu namanya nikmat rohani. Namanya nikmat rohani. Bukan kita yang terpuaskan, tapi kita bahagia. Itu yang dirasakan orang yang buka puasa. Kenapa itu nikmat sekali rasanya kalau buka puasa? Itu kenapa nikmat sekali kalau kita buka puasa itu? Kenapa? Karena kita berhasil mendapatkan kenikmatan rohani. Coba Bu, Ibu nikmat mana? Dapat duit atau ngasih duit? Nah, itu bukan nikmat jasmani lagi itu. Coba, ada orang bagi-bagi duit, tapi duit hasil korupsi. Nikmat nggak? Itu nikmatnya jasmani dan nafsani doang. Ada orang kasih duit tapi dengan ikhlas, dengan hasil yang halal. Subhanallah, dia pakai haji, dia ngeluarin duit dengan keringatnya sendiri, dengan yang halal. Itu nikmatnya sudah sampai nikmat rohani. Subhanallah. Maka orang kalau sudah pandai bersyukur seperti ini, sampai syukurnya itu nikmat yang luar biasa yang dikasih sama Allah kepadanya, maka inilah orang yang dikategorikan tadi, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali daripada hambaku yang bersyukur. Dan orang yang bersyukur itu ada pintu nanti di surga khusus bagi orang-orang yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai bersyukur, sehingga kita di dunia bahagia. Pengen bahagia di dunia kan? Pengen kan? Nah, pokoknya syukur aja semua. Dapat musibah, alhamdulillah. Udah bisa dapat musibah, alhamdulillah. Kata Umar bin Khattab, kalau dapat musibah saya tetap alhamdulillah. Kenapa tak alhamdulillah? Ya alhamdulillah karena musibahnya bukan ada pada agamaku, tapi hanya pada duniaku. Ya alhamdulillah karena saya dapat pahala atas musibah ini. Tidaklah seorang mukmin tertusuk duri kecuali Allah ampuni dosanya, Allah angkat derajatnya. Berarti lebih banyak yang Allah gantikan untuk saya ketika saya terkena musibah ini. Nah ini tapi tingkatannya tingkatan Umar bin Khattab. Kalau kita tingkatannya tingkatan dikasih nikmat aja dululah ya Allah. Ya kalau dikasih nikmat sudah pandai bersyukur, Allah uji nanti juga bisa pandai bersyukur sehingga sampailah di surganya Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bu, syukur itu mesti dibarengi dengan ketaatan kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah terima tanya jawab? Boleh. Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya. Nggak nyambung lebih bagus. Oh, boleh. Kalau nggak nyambung kan banyak ilmu kita dapat. Pertanyaannya apa boleh di luar qanaah? Harus di luar. Kita menghargai orang yang duduk di sini mendengarkan sebenarnya bukan yang dia butuhkan. Maka pertanyaan di luar tema itu adalah pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih Bu, pertanyaan belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu It dari Andara. Saya ingin bertanya Ustadz. Tetangganya Raffi Ahmad ya Bu? Iya betul Ustadz. Saya ingin bertanya masalah sholat Ustadz. Kebetulan anak-anak sekarang ini Ustadz agak susah untuk menyuruh sholat Ustadz, karena Ustadz asik dengan apa itu Ustadz ya, main game gitu Ustadz ya. Nah saya terus terang sebagai seorang guru,
rasanya apa ya Ustadz ya, aduh berasa bersalah gitu Ustadz. Karena orang datang ke rumah minta saran atau apa, tapi sementara anak sendiri sulit. Gitu Ustadz. Apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya berikan pelajaran gitu Ustadz sebagai ibunya. Terima kasih Ustadz. Jangankan ibu, Nabi Nuh aja itu anaknya yang tidak mau naik di kapal. Seorang nabi saja diujinya dari anaknya. Yang jelas apa? Satu, harus kita selalu mencatat, meyakini bahwa mengingatkan sholat kepada anak, mengajarkan sholat kepada anak, memerintahkan anak sholat, menghukum jikalau tidak mau sholat, itu adalah sebuah kewajiban. Jangan pernah terlintas dalam benak kita mengatakan, ah udah gede Ustadz, udah dikasih tahu dari dulu juga udah dikasih tahu kagak ada perubahan. Nggak boleh. Itu berarti dia orang yang bukan orang yang sabar. Mesti sabar dalam mendidik anak. Saya tidak bermaksud menggurui, anak saya masih kecil Bu, belum tentu saya juga lolos daripada ujian itu. Tapi apa yang disampaikan oleh para ulama kita, yang pertama, jangan pernah berhenti ataupun menyerah dalam hal mendidik anak, karena pasti ini akan menjadi senantiasa selama-lamanya tugas orang tua. Orang tua, saya pernah mungkin sampaikan di sini, saya itu sampai menikah bapakku itu menelpon untuk sholat subuh sampai saya menikah. Saya kan 2015 udah di TV, 2015 udah ceramah di TV, sampai 2021 saya menikah, berarti 6 tahun saya ceramah di TV. Kalau di luar rumah orang anggap kita ustadz, tapi bagi bapakku saya tetap anaknya. Yang Senin sampai Kamis sholat subuh di studio, tapi Jumat sampai Minggu itu libur. Nah bapakku mau tahu kau sholat di mana, jadi tetap video call kalau subuh, bukan voice call, video call. Di mana kau sholat subuh? Padahal kita kalau keluar rumah udah dicium tangannya sama orang. Tetap bapakku bangunin sholat subuh, kan dia tahu anakku kuat tidur ini. Jangan sampai tidak sholat subuh lagi. Jangan sampai sholatnya pada saat di studio doang. Tuh, jangan kita oh udah gede Ustadz, udah gede, udah tahu, udah ngaji juga, udah tahu dia. Mesti kita ingetin. Makanya ada yang mengatakan orang tua tidak usah nanya anaknya udah makan belum. Kenapa? Karena kalau lapar pasti makan. Yang ditanyain itu udah sholat belum nak, ayo sholat nak. Jadi jangan pernah menyerah mengingatkan. Seberapapun ibu dikecewakan oleh jawabannya, disitulah ibu pahalanya besar. Kata apa sih mama? Dapat pahala lagi. Ngapain sih mah? Adek kan udah gede, dapat pahala lagi. Apaan sih mah? Ngitin mulu, bawel deh mama, dapat pahala lagi. Maka itulah, dari situlah pahalanya orang tua dalam hal mengingatkan anaknya untuk sholat. Kalau perlu dihukum, dihukum. Kalau dulu mungkin hukumannya pakai pukulan, kalau sekarang lebih ke pukulan psikologis. Kalau dulu pukulannya pukulan fisik, kalau sekarang pukulan fisik, masuk Komnas HAM kita, apa Komnas Perlindungan Anak. Kalau sekarang pukulannya pukulan psikologis. Mana itu? Kalau kau ndak sholat, ku cabut wifi. Lebih sakit itu. Pokoknya tidak ada lagi. Tapi kalau kau sholat nak, kalau kau ini kasih reward, boleh nih, kayak ini duit nih buat kau beli beli koin PUBG kah, beli Mobile Legend kah, kau mau beli apakah, belilah gamemu sana. Ada punishment and reward. Yang jelas jangan. Saya tahu, saya main game juga dulu. Sekarang tinggal PS5 aja, tinggal main PS di rumah. Kalau dulu main di HP, kadang main PS juga sama itu kameramen tuh. Tidak pernah aku kalah dari dia. Izin ya Bu ya. Dan yang terakhir doain. Doa itu kekuatan yang sangat besar. Doa itu adalah kekuatan yang sangat besar. Mungkin belum berfungsi sekarang karena masih SMP, bisa jadi nanti SMA, atau bisa jadi doanya berfungsi ketika ibu sudah tiada. Ibu meninggal dunia misalnya, contoh saya sebagai orang tua, aduh ya Allah, saya meninggal dunia ternyata baru berfungsi, barulah anakku itu, ya Allah dulu ibuku tuh senantiasa doakan saya. Kalau perlu doanya diperdengarkan kepada anak, ya Allah jadikan anakku ini ahli sholat. Ada doanya Bu ya, dalam surah apa itu? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Surah apa itu Bu? Surah Ibrahim ayat? Ayo Bu, kalah cepat saya. Ayo. Ij'alni muqimas sholati. Nih, surah Ibrahim ayat 40.
Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Surah Ibrahim ayat 40. Wallahu taala alam. Next. Ya. Oh iya. Ada suara tidak ada gambar. Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam. Saya Nur Aliyah dari Cinere. Usia saya 30 tahun saat ini. Pak Ustadz, saya sebenarnya di luar topik qanaah. Saya ingin menanyakan ada enggak mungkin amalan-amalan untuk saya bisa mengamalkannya dalam ibadah agar saya lebih cepat untuk mendapatkan jodoh karena saya anak tunggal. Begitu Pak Ustadz kurang lebih pertanyaan saya. Ibu. Sebelumnya mungkin saya sudah pernah mau mencoba pernikahan tapi akhirnya gagal. Bukan janda ya, tapi akhirnya nggak jadi gitu. Jadi karena salah satu ustadz favorit saya adalah Ustadz Syam, saya memberanikan diri untuk bertanya apakah ada amalan-amalan yang baik gitu untuk saya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang membuat orang tidak berani bertanya, heboh banget. Perempuan itu kan dinikahi, bukan menikah, dinikahi. Jadi memang tidak pantas kalau ada orang yang suka bertanya sama anak perempuan kapan nikah orang kita dinikahi. Ya. Gitu. Yang ditanya kapan nikah itu laki-laki. Ya, kalau perempuan tadi bertanya adakah amalan-amalannya agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jodohnya. Satu, yang saya dapat dari guru saya. Satu, bacalah Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, sampai situ. Kalau sambung lagi untuk ceramah itu luluk datang milisan itu kan lepaskan kekakuan itu untuk ngomong depan umum biar lancar. Tapi kalau sampai jodoh sampai Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, hafal nggak? Hafal. Surah apa itu Bu? Surah Toha ayat 24 kalau nggak salah ya. Ayatnya. Berapa kali? Kata ulama dibaca 100 kali dalam sehari. Baca 100 kali. Ini karena tampangnya ada tampang-tampang kredit. Boleh nyicil. Makanya doa. Baca Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri 100 kali dalam sehari, boleh nyicil. Nyicil kredit. 20 habis subuh, 20 habis duhur, 20 habis asar, 20 habis maghrib, 20 habis isya, 20 sampai 100 kali. Nah, siapa yang mendawamkan baca ini maka akan dimudahkan. Apa artinya situ? Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Maka kata ulama, kalau dia seorang pelajar maka dimudahkan dia untuk pelajarannya. Kalau dia seorang pengusaha maka akan dimudahkan dia dalam bisnisnya. Kalau dia seorang suami dia dimudahkan dalam hal rumah tangga. Kalau dia lagi nyari jodoh maka dimudahkan dia dengan jodohnya. Nah, subhanallah. Jadi bacalah Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Nih ibu ini kita lagi sibuk menjawab, dia sibuk jodohin anaknya pasti. Saya ada tetangga. Aduh Pak Ustadz lucu banget ya. Jadi baca surah Toha. Ya. Oke. Saya tanya. Oke. Sama satu lagi doanya. Saya dong. Satu lagi doanya di surah sebentar. Satu lagi doanya di surah Al-Qasas. Oh iya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Surah Al-Qasas ayat 24 ya. Saya tuh enggak hafal aku nomornya, Bu. Surah Al-Qasas. Silakan Ibu bertanya sambil bertanya. Semoga siapa namanya tadi? Aliyah. Aliyah kau menghadap sini dulu Aliyah, pakai kamera belakang ini. Mana sih? Ini. Aliyah lagi nyari jodoh katanya. Tuh. Umur 30 tahun, anak tunggal. Untuk jamaahku di TikTok nih, anak tunggal. Banyak warisannya pasti. Ya ada. Ntar siapa tahu ntar anak temanku Kasih Alia. Anak temanku ada ya cowok. Umurnya 35. Siapa tahu ada sini jamaah punya anak laki-laki? Ada anak laki-laki. Saya. Oh tuh kenalin lah sama Alia tuh.
Wah, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Oh, diri. wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama saya Aziza, tinggalnya di Cinere. Hai Aziza. Hai Pak Ustadz. Dek Gaga Matindro. Dek nama Tindra kasih. Kameranya dong, Ya. di situ dong kameranya, Ri. Kameranya Tuh. mana? Tuh. Kamera dong. Masa penanya ndak kena kamera, Ri? Kita kan udah ada kamera ini, Ri. Ya. Mana kameranya kok nggak ada? Tadi Alia juga nggak kena kamera tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. 4 kali sudah salam dia. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Saya sama seperti siapa namanya? Weh, jomblo Alia, juga nih. Alia. Bukan. 30 tahun. Bukan. Anak saya 6. Oh, anaknya. Cucu saya 3. Anak saya nomor 4 usianya sudah 33 tahun. Masya perempuan, Allah. perempuan tapi perempuan. Oh, perempuan. Iya. Dia sudah ada yang mau ngelamar tapi tolak. Siapa yang nolak? Anak saya. Oh, anaknya. Terus ada dari orang Bugis juga di Sidrap. Ada mau pacarnya kali. Hah? Ada Tidak pacarnya? ada. Nggak ada. Tapi dia lagi main, senangnya game Valorant gitu. Jadi dia main game aja. Perempuan. Perempuan. Oh. Nah, Oke. jadi dia kerjanya di perusahaan minyak. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, terus saya bilang, dia bilang terakhir saya bilang kenapa sih kamu tidak mau gitu? Karena saya belum siap. Belum siap karena nanti akan saya kerja karir yang harus mengurus suami pagi, Ya. nanti punya anak, itu pun juga kalau saya nggak urus itu dosa. Apakah Alasan itu. alasan itu? Apakah sunnah atau wajib untuk anak saya? Itu Pak Ustadz. Jadi hukum asalnya menikah itu kan mubah, boleh, sama kayak makan. Kasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Bugis Ibu. Suami. Oh, sudah meninggal. Anaknya dinikahi pakai uang panai tidak? Oh, jangan mahal-mahal. Oh iya. Hukum asalnya menikah mubah, boleh kan? Boleh, sama kayak makan, boleh tidak. Berubah hukumnya menjadi sunnah kalau niatnya mengikuti sunnah, pengen kayak Nabi. Niatnya pengen banyak keturunan supaya banyak umatnya Nabi, jadi sunnah hukumnya. Berubah hukumnya menjadi wajib kalau memang anaknya ini punya pacar, tidak bisa jaga pergaulan, kemana-mana begini segala macam, kemana-mana tidak ada mahramnya, jadi wajib itu menikah. Tadi pertanyaan ibu kan, bagaimana hukumnya anakku ini menikah, apakah wajib atau tidak? Nah, kalau perempuan kan dinikahi, maka ya dibisikin secara perlahan-lahan, tipenya mau seperti apa, atau mak-mak yang harus carikan untuk kau nak, ya. Dan ingat, jangan sembarangan menolak. Kalau sudah ada yang kita ridhoi agamanya, orangnya dan agamanya, lalu ditolak, maka kata Nabi, tunggulah kerusakan yang besar. Jangan sampai kita tolak orang, ya. Kalaupun menolak harus alasannya logis. Tadi dibilang karena kerja, maka carilah seorang laki-laki yang dia mengizinkan istrinya kerja. Jangan sampai di awal menikah dia pikir kan tidak mesti perempuan itu mengurus suami. Kalau dia di awal dia mengatakan maka cariin laki-laki yang tidak perlu diurus. Apa kewajibannya perempuan? Apa kewajibannya perempuan? Hah? Emang mengurus suami? Enggak deh kayaknya. Apa tugasnya seorang istri? Coba ini. Tidak ada dalam Islam mengurus suami, tidak ada. Yang ada itu taat pada suami. Taat pada suami. Yang ngurusin suami siapa? Dirinya sendiri. Kan yang menafkahi siapa? Suami. Yang ngasih makan harusnya siapa? Suami. Ngasihnya yang mentah atau yang udah jadi? Yang udah jadi. Ya, yang ngasih tempat tinggal siapa? Suami. Sama kayak ngasih tempat tinggal, bukan dikasih semen sama pasir, dikasih rumah ya kan? Pakaian bukan dikasih benang sama, ya, tapi dikasih pakaian. Nah, sejatinya tugas mengurus itu adalah tugasnya suami. Cuman pahalanya besar sekali kalau istri yang lakukan. Pahalanya besar sekali kalau istri yang lakukan. Dan istri mesti taat kepada suami. Kalau dia siap taat, kamu siap taat nggak nak? Kalau kerja tetap kerja, kalau suamimu boleh silahkan gitu.
Jadi jangan berat-berat juga. Jangan menakut-nakuti anak-anak dengan pernikahan. Kalau kau nanti sudah menikah, tidak boleh lagi kau main game itu. Kau harus, bagaimana dia mau menikah? Dia lebih cinta sama gamenya daripada suaminya. Boleh, pokoknya cari suami yang gamers juga. Neneknya nanti setengah mati, mana cucu, minta cucu, ndak ada jadi cucu, orang main game aja berdua. Oke, saya doakan mudah-mudahan lancar, Bu. Itu aja tadi amalannya itu. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Ya, siapa namanya anaknya? Namanya anaknya. Panggilannya aja, panggilannya. Oke, sini videoin. Ibu video. Gebi, kalau sudah ada yang melamar, menikahlah. Kasihan itu ibumu, dia sudah pengen lihat kau menikah. Cari laki-laki yang suka main game juga, yang tidak melarangmu untuk kerja. Main game boleh, tapi jangan sampai game itu menghalangimu untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada suami, dan untuk berbakti kepada orang tua. Oke Gebi, saya doakan segera dapat jodoh yang soleh, yang mengajakmu ke surga dan juga menemanimu main game. Oh Masya Allah, dari gamenya itu. Oh, dari kerjaannya. Wah, urusan minyak, Insya Allah. Main game aja bisa naikin umroh orang tuanya. Insya Allah, tabarakallah. Kayaknya dia masih pengen dekat ibunya deh. Si ada nggak orang-orang bermasalah nih? Oh, ya. Ayo ibu-ibu bermasalah, silakan ya. Itu mic-nya Bu. Tuh. Ini sebelah sini dulu ya Bu ya. Oh ada lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah temannya Papa. Iya temannya Papa. Mama nonton nih. Papa nonton. Ya Ustadz Sam, ini kembali lagi ke tema tentang qanaah. Bagaimana kita mencapai qanaah sampai rasa tadi syakur tadi yang kita diberikan nikmat sama Allah terhadap bukan hanya kepada diri kita ya. Ini dengan keadaan misalnya kita harus menerima pemimpin yang sekarang ini kayaknya saya nggak rela banget gitu. Nah itu. Jadi bagaimana saya harus mencapai itu gitu? Satu. Nggak usah ridho lah gitu, paling nggak nerima aja begitu. Ya Ustaz. Kalau kata statusnya mamaku, seburuk-buruknya orang pasti ada baiknya, sebaik-baiknya orang pasti ada buruknya, ya kan? Ya semanis-manisnya buah ada bijinya. Ya jadi ketidaksukaan itu relatif lah, pasti ada baiknya. Urusan kita berbaik sangka padanya dan mendoakan. Karena sudah jadi tugas kita, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Ya. Ibu pikir saya bukan pendukung yang lain. Saya pendukung yang lain, tapi kalau sudah begini sudah, tugas kita taat dan husnudzon kepadanya. Ya, bagaimana cara kita mencapai hal itu? Ya pandai-pandai kita memandang dengan kacamata husnuzon. Pandai-pandai kita memandang dengan kacamata baik sangka. Ya, dari sana mungkin lihatnya 9, di sini bisa jadi lihatnya 6. Mereka sama bentuknya. Ya, jadi kita pandai-pandai memandang dengan pandangan baik sangka kepada orang lain. Sebaik-baiknya kita ada kurangnya. Seburuk-buruknya orang pasti ada baiknya. Ya, jadi kita senantiasa baik sangka siapapun itu selama dia masih hambanya Allah. Hatta kata Imam Al-Ghazali, hatta dia adalah non muslim jangan pernah. Kenapa? Bisa jadi kita beriman sekarang, dia tidak beriman, bisa jadi nanti dia beriman di ujung hidupnya kita malah kehilangan keimanan kita. Jadi tidak ada kesempatan kita merasa lebih baik daripada orang lain. Allahu taala alam. Saya itu Bu dihujat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin bertanya, surat Al-Qisas itu ayat berapa? Al-Qasas. Al-Qasas. 24 kayaknya. Sebentar. Itu tentang apa saja itu? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Anzalta ilayya.
Ayat 24. Fasaqalahuma thumma tawalla ila adh-dhilli فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Ini kisah tentang Nabi Musa. Ketika Nabi Musa sampai ke kota Madian, Nabi Musa duduk di bawah pohon. Waktu Nabi Isra Mi'raj itu, waktu Nabi Isra, Nabi transit di pohon itu. Nabi transit mampir di pohon yang tempat Nabi Musa berdoa. Ketika duduk di bawah pohon, Nabi Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saat ini aku sangat butuh pertolonganmu karena aku sungguh menjadi orang yang sangat fakir. Apa fakir? Orang yang banyak tanggungannya. Fakir itu orang yang banyak bebannya. Jadi bisa jadi fakir dalam hal ekonomi, bisa jadi fakir dalam hal asmara, bisa jadi fakir dalam hal apapun itu. Jadi dia minta tolong sama Allah, ya saya fakir. Nabi Musa ke situ sendirian sebatang kara karena terusir dari Mesir, dikejar sama Firaun mau dibunuh karena dituduh membunuh orang. Karena ada orang dipegang lehernya mati. Dia didorong sama Nabi Musa, mati orang ini. Jadi tersangka Nabi Musa, dikejar, kabur ke kota Madian. Nggak bawa, namanya orang kabur nggak bawa harta, nggak bawa apa-apa. Sampai di kota asing, tidak punya kesana saudara, tidak punya bantuan. Maka dia minta benar-benar menyerahkan semuanya pada Allah. Tidak ada yang lain lagi, Allah yang bisa menolongku, hanya Engkau. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Tiba-tiba muncullah dua orang wanita yang hendak memberi makan, memberi minum daripada ternaknya. Ketika dia lihat perempuan ini, ternyata dia mau kasih minum ternaknya. Di antara sumur itu banyak laki-laki. Pada saat itu belum aman perempuan berjalan sendirian. Akhirnya laki-laki ini akan mengganggunya. Nabi Musa bantuin. Coba lihat, Nabi Musa lagi butuh pertolongan, lihat orang lain butuh pertolongan, malah dia nolongin orang. Nah, di sini ulama mengambil pelajaran. Kalau mau ditolong sama Allah, sering-sering tolong orang. Kalau mau ditolong sama Allah, sering-seringlah tolong orang lain. Ya Allah, uang tinggal 200.000. Tiba-tiba ada teman, boleh pinjam 100. Adakah 100? Adakah 100? Subhanallah, orang kita lagi butuh juga nih, cuma 200 doang nih. Nah, kata ulama dari sini seperti Nabi Musa, dia yang butuh pertolongan, tapi tiba-tiba ada yang lain lebih pertolongan lagi, maka dia bantuin orang lain. Dari dia bantuin orang lain itulah ternyata dua perempuan ini salah satunya jatuh cinta sama Nabi Musa. Dia lihat Nabi Musa ini waktu dia ambilin dengan perkasa. Ketika dia bukan hanya gentle secara fisik, tapi gentle secara pribadi. Kenapa? Ketika berjalan mereka, dia suruh Nabi Musa alaihissalam jalan di depan. Tapi perempuan ini, emang kau tahu rumahku di mana? Kata Nabi Musa, engkau jalan di belakang, saya tidak mau memandangmu. Subhanallah. Jadi Nabi Musa jalan depan. Bagaimana Nabi Musa tahu arah jalan? Kalau belok kanan, kau lemparlah batu ke kanan. Kalau belok kiri, kau lemparlah ke kiri. Dia tidak mau melihat dua wanita ini. Dari sini jatuh cinta dengan pribadinya Nabi Musa. Sampai di rumahnya perempuan ini bilang sama ayahnya, ayah, pekerjakan laki-laki yang jujur itu. Nah, ini bahasa perempuan. Kata ayahnya, bilang aja suka. Cuma kan perempuan kadang-kala kode. Tidak mau bilang, ayah nikahkan aku dengannya. Tidak mungkin. Malu, gengsi itu pasti. Dia bilang, ayah jadikan dia pekerjamu. Nabi Syuaib ini ayahnya orang tua ini langsung ngerti, oh ini pasti mau ini. Jadi akhirnya dinikahkan dengan mahar, dia kerja di situ di kebunnya. Akhirnya dari awalnya tidak punya apa-apa, langsung dapat mertua Nabi, istri soleha, kebun yang luas, jadi pekerja, dapat semuanya dengan doa satu tadi itu. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Surah Al-Qasas ayat 24. Oke. Ada lagi perempuan bermasalah? Ya, sudah Ustadz. Sudah. Hah? Sebenarnya ada, tapi karena dibilang perempuan bermasalah tidak ada lagi. Oke, ya Bu ya. Iya, doanya deng supaya jadi hamba yang bersyukur. Kata Nabi SAW, jangan pernah ketinggalan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Habis sholat bacanya. Kalau saya wiridku habis sholat begini, diajarin di pesantren. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan rubah dulu tempat duduknya, ya.
langsung pegang di atas sini. Ada orang ngusap habis sholat, jangan ngusap-ngusap doang, ada bacaannya. Pegang di sini. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma dhhib anniyal hammi wal hazan. Bahasa Indonesianya, ya Allah hilangkanlah susahku dan sedihku. Nah, karena susah itu di sini, ya Allah cicilan lagi. Daftar tunggu haji 60 tahun mati sudah kita. Susah tuh di sini. Mau furoda 500 juta. Mau plus juga 5 tahun, mesti bisa jalan enggak ya? Pusing tuh di sini, susah kan? Ya Allah hilangkanlah susahku. Bahasa Arabnya Allahumma dhhib anniyal hammi. Allahumma dhhib anniyal hammi wal hazan. Ini apa? Sedih. Hilangkan susah dan sedihku. Sedih itu di mana? Nah, sini. Sakitnya tuh di sini, di hati. Hilangkan susah dan sedihku. Allahumma dhhib anni wal hammi wal hazan. Itu bacanya. Baru baca apa? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terserah bentuk istighfarnya seperti apa. Baru baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Duhur, asar, isya 3 kali, subuh, maghrib 10 kali. Masih dalam keadaan tahiyat tuh. Baru setelah baca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, baru ubah posisi duduknya. Ubah posisi duduknya. Itu orang yang seperti itu insya Allah tidak akan jatuh miskin. Kata guru saya, ini saya ambil dari guru saya sendiri. Baru setelah itu baca apa? Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Habis itu apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ta'ala ikram. Setelah itu baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau boleh juga dibaca pada saat apa? Fil alamina innaka hamidum majid. Baru baca Allahumma inni a'udzubika minal min adzabil qabr wa a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min masihid dajjal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh juga dibaca pada saat tahiyat akhir sebelum salam. Allahumma inni, ya Allah jadikan aku, bantu aku menjadi orang yang senantiasa mengingatmu, mensyukuri nikmatmu, dan juga untuk memperbaiki peribadatanku kepadamu. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رحمن يا رحيم. وتقبل منا قراءتنا من القرآن العظيم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. Ya Allah, golongkanlah kami, jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang senantiasa bersyukur. Jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa bersabar. Rabbana afrigh alaina sabra, penuhi hati kami dengan sifat kesabaran ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jikalau kami datang ke sini membawa dosa, maka jangan Engkau biarkan kami keluar dari sini sebelum Engkau ampuni dosa kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, seandainya di antara kami ada yang sedang sakit, maka Engkaulah yang maha menyembuhkan ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha
Di antara kami ada yang belum ketemu jodohnya, maka pertemukan jodoh yang akan menggandengnya hingga ke surgamu ya Allah, mendidiknya, mengajarkannya untuk taat kepadamu ya Allah. Di antara kami ada yang belum punya keturunan, maka berikan keturunan yang saleh dan salihah yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran serta berakhlak Al-Quran ya Allah. Di antara kami ada yang sedang susah ekonominya, maka Engkaulah yang maha kaya ya Allah. Antal ghani wa nahnul fuqara, Engkau maha kaya dan kami ini fakir ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ya Allah. Karuniakan kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengan mudah kami amalkan ya Allah, sehingga menambah kecintaanmu kepada kami ya Allah. Wa qalban khashi'a, berikan kami hati yang senantiasa khusyuk mengingatmu ya Allah. Wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, berikan kami rezeki yang banyak, mudah, halal lagi berberkah ya Allah, sehingga kami senantiasa mudah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ya Allah. Allahumma arzuqna ziyaratal masjidil haram ya Allah. Di bulan haji ini kami senantiasa melihat berita orang berangkat haji, kami melihat memandang tetangga kami berangkat haji, kami mendengar kabar sanak saudara kami berangkat haji, maka Engkau maha kaya ya Allah, izinkan kami juga untuk berangkat haji ya Allah. Kami miskin, kami tidak mampu, tapi Engkau maha memampukan ya Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, sangat mudah bagimu ya Allah untuk memberangkatkan kami ibadah haji dan umrah ya Allah. Jangan Engkau cabut nyawa kami ya Allah sebelum kami ibadah haji dan umrah ya Allah. Warzuqna ziyaratal masjidin nabawi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar ya Allah. Berkahi tempat ini, rumil ini ya Allah, pengurusnya, panitianya, seluruh yang terlibat di dalamnya ya Allah. Kumpulkan kami kembali di jannatul firdaus bi ghairi hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.